wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya, dan saya ucapkan selamat datang kepada para nasabah Bahana Sekuritas, baik dari institusi klien equity, fixed income, dan untuk teman-teman dari retail klien gitu ya. Ya, kita hari ini kedatangan membawa acara yang sangat menarik, yaitu Pak Ibra dari IFG Progress. Jadi, untuk acara Corporate Access kali ini kita akan membahas terkait kebijakan-kebijakan daripada Donald Trump atas kemenangannya di Pilpres di US kemarin terhadap perekonomian kita ke depan seperti apa. Untuk sebelum kita mulai acara, saya izin untuk membacakan sedikit CV dari Pak Ibrahim Khalilur Rahman, yang mana beliau saat ini menjabat sebagai Head of Research dari IFG Progress. Beliau telah mendapatkan gelar PhD dari Chalmers University. Kemudian beliau juga telah menyelesaikan sarjana dan masternya di University of Indonesia dengan bidang ekonomi. Selain itu, saya akan coba menyampaikan sedikit profil terkait AFG Progress. AFG Progress merupakan sebuah think tank yang terkemuka yang didirikan oleh AFG Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran yang progresif untuk para pemangku kepentingan perusahaan, kebijakan, pemangku ekonomi, dan untuk memajukan industri keuangan di Indonesia. AFG Progress juga memiliki misi khusus untuk melakukan edukasi kepada publik terkait industri jasa keuangan, membantu pemerintah terkait kebijakan-kebijakan, dan menjadi mitra sekaligus penasihat di industri jasa keuangan. Sebelum kita masuk ke agenda inti, saya persilahkan untuk Pak Suryadi menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai pembuka. Silahkan Pak Suryadi. Oke, terima kasih Pak Firman. Perkenalkan, saya Suryadi. Bersama Ibu Yolanda, kami mewakili direksi dari PT Bahana Sekuritas. Kami sangat bergembira dan terima kasih atas Pak Ibrahim, yang biasa panggil Pak Ibra, untuk memberikan kesempatan dan waktunya untuk memberikan sedikit masukan kepada kita-kita di sini. Ya, seperti tadi sudah diperkenalkan, nasabah-nasabah dari institutional clients, dari fixed income, dan juga dari nasabah-nasabah dari retail bisnis kami. Ya, jadi mungkin seperti yang tadi sudah dibacakan, ya, kali ini kita meminta Pak Ibra untuk memberikan sedikit sharing, ya, terhadap apa yang terjadi di Amerika sana, di mana di situ Donald Trump terpilih kembali setelah sebelumnya kalah, dan sekarang kembali terpilih lagi menjadi presiden di Amerika Serikat. Nah, di mana kita mungkin kalau minggu lalu kita sempat dengar itu ada Trump Effect. Nah, Trump Effect itu mungkin di Amerika kan begitu terpilih, masyarakat terutama investor di bursa Amerika begitu senang. Trump Effect di Amerika tuh semua Nasdaq, uh, New York, segala macam indeksnya naik semua. Namun ternyata Trump Effect di Indonesia dan di regional di Asia segala, dan di regional, ya, justru malah ya memberikan tekanan. Jadi dari bursa kita juga memerah minggu lalu, Singapura, Hang Seng semuanya sama. Jadi mungkin di sini nih kita membutuhkan ya sedikit insight dari Pak Ibra gitu. Kira-kira apa lagi nih impact atau pengaruh-pengaruh dari Trump ini terhadap perekonomian Indonesia secara khusus, dan perekonomian mungkin ya Asia secara umum gitu. Ya, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin kita segera persilakan Pak Ibra untuk memberikan presentasinya. Terima kasih, Pak Ibra. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Suryadi, Bu Jolanda, Pak Firman, Bapak Ibu sekalian. Eh,
terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk sharing materi yang sudah saya siapkan pada pagi hari ini. Apakah bisa terlihat, uh, Mas Firman dan Bapak? Ya, terlihat, Pak. Baik, topik kita pada pagi hari ini adalah siang hari ini adalah tentang Trumponomics Unplugged dan what does it mean for Indonesia's economy. Jadi tentu kita ingin tahu bagaimana kira-kira channeling impact dari pergantian presiden di Amerika dengan Presiden-elek Donald Trump naik kembali untuk periode kedua dan bagaimana dampaknya kepada perekonomian Indonesia. Tentu ini bukan hal yang mudah ya karena uh, political campaign yang direncanakan oleh presiden misalnya itu bisa ditranslasikan dengan berbeda pada saat benar-benar dia berkuasa. Karena itu hari ini kita tidak banyak melakukan modeling, tetapi lebih melakukan retrospeksi terhadap apa yang dilakukan oleh Trump pada periode pertama administrasinya. Nah, tentu disclaimer pada kesempatan pagi hari ini adalah bahwa semua opini di sini adalah personal opinion. Uh, ini dari Indonesia Financial Group. Nah, tentu sebelum kita masuk pada bagaimana pengaruh Trump effect, mungkin kita briefly harus mengetahui what is the baseline of our economy. Jadi dengan atau tanpa Trump, kita bisa tahu dulu initial point kita ada di mana, globally dan juga domestically, sehingga ketika terjadi stimulus atau shock ya dari kebijakan Trump, kita bisa melihat kira-kira dampaknya seperti apa. Let's start bahwa kita sepakat bahwa kontribusi global growth itu saat ini relatif melemah. Dan pelemahan itu secara umum terjadi karena yang warna orange ya, China economy itu mengalami shrinkage yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga kalau kita lihat for decades China economy itu menjadi booster utama perekonomian, pada beberapa tahun belakangan ini melemah gitu ya dengan berakhirnya era 2 digit pertumbuhan ekonomi di China. Kemudian global trade growth sebenarnya sudah rebounding dibandingkan dengan periode COVID, tapi tentu kalau kita bandingkan dengan pre-COVID period, di mana pertumbuhan trade itu sampai 4-5%, kita masih di bawah, masih suboptimal dibandingkan potensial ekonomi yang ada di depan. Kemudian probability dari divergence forecast juga masih menunjukkan kita masih berada pada pertumbuhan ekonomi global sekitar 2-3%. Jadi kue ekonomi utamanya not in the best shape, ya, masih pada proses untuk rebounding ke arah sebelum COVID period. Kemudian kita juga memiliki konsensus bahwa era prolong interest rate sudah berhasil untuk menekan demand pull inflation, sehingga di banyak negara konsensusnya adalah tingkat inflasi sudah mulai turun. Nah, ini mungkin yang mulai cerita menariknya karena administratif Trump yang in a way pro terhadap bisnis lebih menekankan pada expansionary ya dengan misalnya pengurangan pajak dan sebagainya, sehingga menurut kami atau menurut saya akan sangat riskan untuk Trump secara counter cyclical tidak memanfaatkan buah dari intervensi yang sudah lama kita lakukan dengan prolong high interest rate dengan inflasi yang turun, dengan sekarang melakukan tax cut yang certainly akan meningkatkan inflasi lagi gitu. Jadi bahkan untuk menstabilkan tingkat inflasi sampai dengan saat ini diperlukan beberapa cut seperti kita tahu pada 2 tahun terakhir, sehingga ini yang mungkin akan jadi pertimbangan bahwa maybe yang dia perencanakan sebelumnya tidak akan dilakukan, mengingat ya cost of inflation-nya baru saja termoderasi gitu. Bagaimana dengan global impact saat ini dan dampaknya pada perekonomian? Teman-teman tahu bahwa secara ekonomi semua kebijakan ekonomi itu pasti 100% akan selalu memiliki positive impact dan negative impact secara bersamaan. Jadi tidak ada kebijakan atau economic shock yang terjadi yang purely akan memberikan benefit bagi suatu negara. Pasti akan ada pro dan cons. Misalnya stimulus perekonomian di Cina ya dengan
apa namanya dengan ekspansi moneter dan fiskalnya untuk menekan perekonomian yang saat ini melemah, ya tentu secara positif akan meningkatkan potensial demand dari Indonesia's ekspor, tapi di sisi lain juga akan memberikan tekanan pada kemungkinan reversing capital flow balik ke China lagi gitu. Kemudian geopolitical situation juga akan menekan agregat supply, artinya input cost akan meningkat, dan itu akan memberikan pressure terhadap APBN ke depan. Kita tahu APBN kita very much into apa namanya expansionary. Jadi dengan adanya tambahan subsidi, saya pikir pressure-nya akan cukup kuat pada struktur APBN kita. Tapi in good way, tentu kenaikan dari ketidakstabilan dan konflik yang saat ini terjadi, geopolitical akan berakibat pada peningkatan harga komoditas yang presumably akan meningkatkan perekonomian kita. Kemudian apa namanya modest Fed rate cut, of course dia akan strengthening perekonomian Amerika, kemudian akan menekan rupiah karena ini zero sum game match gitu. Kalau yang lain bagus kita akan tertekan. Jadi in short ke depan masih akan diwarnai dengan bagaimana pull and push factor dari semua kemungkinan yang ada dari kebijakan global. Nah, secara domestik, Bapak Ibu sekalian, retail sales masih fluktuatif. Selama 2024, terutama di beberapa periode terakhir, kita masih mengalami penurunan retail sales dari retail sales index. Dan kalau kita decompose retail sales by komoditas, surprisingly atau unsurprisingly, kalau kita ke Glodok, Mangga 2, pada sepi banget, itu juga terlihat di indeks apa namanya ICT. Jadi kalau kita decompose spending berdasarkan automobile gitu ya, kemudian food beverages, terlihat sekali bahwa ICT ini drop luar biasa pada 2-3 tahun terakhir. Jadi ini yang terjadi di retail side. Capacity utilization masih belum sepenuhnya terpenuhi dari 100%, baru 75%-an. Ini mungkin direfleksikan dengan kondisi, let's say, beberapa pabrik yang tutup dan underutilized. Kemudian business activity kalau kita bandingkan expectation dan reality, ekspektasinya lebih tinggi daripada realitinya. Jadi ini masih menjadi tantangan yang cukup challenging ke depan with atau without Trump. Kemudian penurunan daya beli yang saat ini terjadi, kita melakukan economic modeling di sini, econometric modeling di sini, akan memberikan pressure pada beberapa real sector yang dependent terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti KPR, penjualan kredit, kemudian KUR misalnya, yang secara umum memberikan pressure lebih besar ya di asuransi umum daripada asuransi jiwa, karena asuransi jiwa kita deteksi masih berada di top tier dari pendapatan, ya, sehingga less sensitive terhadap penurunan di middle income. Nah, ini beberapa eksperimen yang kita lakukan, bagaimana korelasi antara penurunan properti dan juga penurunan middle income, ya, dan juga kendaraan bermotor. Jadi properti dan motor vehicles itu sangat sensitif terhadap middle income, ya, sehingga kalau kita dari penurunan daya beli, dampaknya terutama di dua sektor ini sangat kelihatan. Nah, kemudian ini adalah salah satu analisis yang dilakukan oleh Bloomberg di kuartal kedua 2024. I think it is still quite relevant. Bahwa kondisi ke depan perekonomian kita akan tergantung dari seberapa sensitif terhadap shock global yang terjadi. Jadi ini adalah baseline kita. Baseline kita itu adalah pada 3% budget deficit, dan itu setara dengan 40% debt to GDP ratio. Dan ini akan bisa drifting atau rotating ke atas tergantung dari beberapa kemungkinan shock. Misalnya shock untuk interest rate, kemudian shock untuk combo interest rate dan exchange rate, dan triple shock interest rate, exchange rate, dan GDP shock. Jadi agregat supply shock ya. Sehingga intervalnya bisa sampai 40-70%. Yang artinya apa? Memang external factors ya seperti what will be anticipated impact dari Trump administration memang akan memberikan potensi tekanan pada perekonomian domestik kalau kita diantisipasi dengan preemptif gitu. Jadi ini mungkin yang penting. Kenapa hari ini penting? Karena global external factors itu ternyata sangat berpengaruh pada kesehatan domestik di Indonesia berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Bloomberg. Nah, ini kemudian bagian kedua ya. Can we trust whatever Trump has promised? Ya, jadi kalau teman-teman lihat bahasanya itu selalu apa namanya ekspresif dan in a way
bold ya, tapi kita akan coba lihat berdasarkan trajektori Trump administrasi versi pertama, periode pertama, kemudian kita coba merefleksikan kemungkinan likelihood-nya bagaimana dari beberapa kebijakan yang dia rencanakan. Kita melakukan flashback dari 2017-2021 dari overview dari beberapa kampanye utama dari Trump. Kemudian kita melihat bagaimana realisasinya di lapangan ya, dan bisa melakukan judgment apakah sepenuhnya janji yang dilakukan itu dilakukan. Ya, misalnya pajak ya, pemotongan pajak itu memang Trump is businessman, jadi dia sangat pro terhadap investment, pro terhadap gross fixed capital formation kalau di pertumbuhan PDB. Kemudian terlihat di sini ternyata tidak sepenuhnya fully seperti yang dia rencanakan. Jadi karena setiap kali kita nge-push tax menurun gitu ya, gaspol dengan penurunan pajak, tentu dampaknya akan pada variabel makro yang lain ya, seperti inflasi misalnya, dan juga dengan penekanan penurunan pajak tentu akan menimbulkan defisit akan mengurangi public saving dan berpengaruh pada cascading impact yang lain. Kemudian aspek-aspek yang lain seperti imigrasi misalnya juga pada periode pertama pada beberapa tahun awal itu terlihat, tapi tidak sepenuhnya karena tentu labor market di Amerika masih sangat tergantung pada cheap labor dari Meksiko, surrounding countries. Menutup diri dari cheap labor market juga tidak akan memberikan produktivitas yang diharapkan. Jadi ternyata tidak sepenuhnya terjadi. Kemudian perdagangan juga sama, tidak sepenuhnya terjadi. Kemudian mungkin saya tidak akan satu persatu ya, tapi beberapa yang terjadi adalah energi dan lingkungan. Kenapa seperti ini? Menurut hemat saya karena komitmen terhadap CO2 emission itu merupakan cost bagi perusahaan. Karena dengan itu mereka harus mencari alternatif energi, mencari alternatif resources yang very costly, dan itu kemudian malah akan membebani perekonomian negara, ya, terutama sekali lagi karena Donald Trump adalah businessman, mungkin jadi dia lebih sepenuhnya melihat aspek-aspek yang praktikal bagi perusahaan. Kemudian kalau kita lihat ada yang tidak dia sebut pada saat kampanye, tapi justru fully implemented pada saat Trump administration. Pertama adalah tarif impor pada barang Cina. Jadi dia sebutkan America Great Again dengan substitution, kemudian import substitution, tapi tidak sepenuhnya menyebutkan how much will be the tarif trade barrier-nya, proteksi yang mereka akan lakukan, dan sepenuhnya ternyata malah tarifnya dinaikkan, dan sekali lagi tidak selalu memberikan dampak yang positif ya, karena dengan kenaikan tarif tentu akan meningkatkan harga barang dan berpengaruh pada aspek yang lain. Kemudian subsidi pada petani yang terdampak perang dagang, kemudian pembatalan perjanjian nuklir, kemudian pengembangan vaksin ya, ini semuanya terkait dengan kesehatan. Jadi in short kita tahu Trump is very very practical ya, kasat mata ya, karena memang voters-nya juga voters yang ingin melihat explicitly improvement yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, apa kira-kira beberapa impact yang kita identifikasi di Indonesia? Pertama, kita melihat bahwa selama Trump administration posisi perdagangan Indonesia dan Amerika itu pernah slightly berubah ya, terutama di tahap-tahap awal. Kita tahu bahwa Indonesia Cina itu adalah 1,25. Jadi 1% peningkatan GDP Cina, 0,25% peningkatan GDP Indonesia. Jadi Indonesia Cina itu tightly linked. Jadi ketika Trump menerapkan bilateral trade restriction ke Cina, dampaknya ke kita juga. Dan itu terjadi ya pada 2015-2017 sempat turun di peringkat ketiga, namun kemudian rebounding. Ya, jadi kemungkinan kalau Trump melakukan hal yang sama dengan perdagangan dengan Cina, dampaknya akan ke kita karena China's raw materials datangnya dari Indonesia. Jadi kita akan mendapatkan backward impact dari volume perdagangan yang menurun.
Kemudian bilateral trade ini yang menurut saya sangat-sangat menarik adalah bahwa bilateral trade-nya juga menunjukkan stagnation. Jadi pada Trump administrasi yang kedua ini kita juga akan melihat walaupun kita bisa menjaga net export kita, trade balance kita, bilateral trade balance dengan Amerika, tapi kelihatan akan sedikit menyusut. Dan yang lebih menarik adalah yang berikut bahwa perbedaan mencolok antara Trump administration dan Biden administration terletak pada portofolio ekspor kita. Jadi selama Trump administration 2018, ya, seemingly produk-produk utama yang kita jual adalah low value added. Kemudian Biden administration itu lebih higher value added. Jadi kalau kita merefleksikan ini, mungkin mereka akan melakukan protection agar high value added produknya bisa more into substitution, ya mereka bisa menggantikan sendiri sehingga celah yang bisa kita yang bisa kita kirimkan adalah barang-barang dengan lower value added. Nah, ini tentu berpengaruh pada pattern perdagangan dan juga komoditas apa saja yang kita jual. Yang menurut saya yang the most anticipated impact, apa yang terjadi dengan Trump administration terhadap tingkat suku bunga. Tentu dengan semangat untuk meningkatkan expansionary fiskal, ya, dengan menurunkan tax, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dari usaha. Tentu dampaknya juga akan terdapat demand pull inflation, ya, karena agregat demand-nya meningkat dengan disposable income yang meningkat, dan itu tentu akan direspons lagi-lagi dengan peningkatan suku bunga, ya, dan dampaknya bisa menekan kepada Indonesia juga. Jadi kalau kita merujuk pada interest rate parity, tentu kalau Fed rate-nya dinaikkan juga mau nggak mau kita akan melakukan kenaikan tingkat suku bunga. Nah, however, menurut saya akan terjadi pull and push factor. Kalau memang jadi uh, penurunan pajak ini akan meningkatkan intensitas investasi, ya terutama dari private sector. Mengingat PMI mereka itu kan sedang turun gitu ya. Jadi PMI mereka itu sedang not in a good shape, ya. Terutama di September itu bahkan di bawah 47%. Jadi way below the average PMI di United States. Nah, namun demikian ini akan ada dua impact gitu ya. Penurunan interest rate, penurunan pajak akan terkompensasi dengan kenaikan interest rate, dan kenaikan interest rate actually akan push down dari investment gitu. Jadi menarik bahwa satu kebijakan yang tujuannya meningkatkan investasi dan aktivitas private investment, tapi malah bisa counter intuitive gitu, karena di sisi lain dia akan malah akan menambah pressure. Jadi sekali lagi tax cut akan meningkatkan bagian dari fiscal stimulus, akan meningkatkan push dari inflasi, dan inflasi itu akan direspon dengan kenaikan tingkat suku bunga. Jadi kayak muter aja gitu. Jadi tergantung berapa besar dampak dari tax dan dampak dari kenaikan tingkat suku bunga nantinya. Kemudian sama terjadi dengan bond yield, ya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya fiscal deficit karena yang direncanakan adalah pengurangan tingkat pajak, maka pemerintah Amerika juga harus mengkompensasi dengan kenaikan yield. Ya, dan ini mungkin yang akan berdampak juga, apakah bond yield kita juga akan meningkat. Jadi pressure terhadap fiscal stimulus, ya, dengan penurunan tingkat pajak misalnya akan meningkatkan beban dari APBN, beban dari APBN mereka, dan itu akan dikompensasi dengan potensial kenaikan bond yield yang nantinya mungkin, dan itu akan menjadi pressure juga di Indonesia. Nah, dampaknya terhadap kurs, ya kita tahu di sini bahwa dengan adanya perang dagang, ya, yang merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Trump, maka volume perdagangan menurun, ya, karena akan lebih defisit lagi. Dengan adanya defisit ini akan terjadi pressure terhadap depresiasi mata uang, dan itu mungkin akan berpengaruh kepada upcoming kebijakan ke depan. Jadi kalau mereka stick dengan rencana, ya, dengan restriksi protection seperti tulisan Pak Hatip Basri hari ini, maka dampaknya akan trade volume menurun, trade deficit menurun, dan setiap trade deficit akan berpengaruh pada budget deficit, win gap, ya, dan berpengaruh pada kesehatan dari nilai tukar gitu. Jadi
tidak serta-merta semudah kita memproteksi dan urusannya selesai. Kemudian stock market volatility, menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Suryadi, terlihat bahwa secara umum apa namanya, dengan adanya peningkatan tingkat suku bunga gitu ya, rise of inflation dan interest rate menunjukkan slightly below stock price di era Trump dibandingkan dengan era Biden. Dan di Indonesia sendiri kita melakukan refleksi historik apa namanya, time series perspektif pada first Trump administration, kita bisa melihat bahwa GTI index lebih volatile di Trump era dibandingkan dengan Biden era. Jadi apa yang kira-kira menjadi likelihood dari ke depan? Beberapa yang terkait dengan ekonomi, misalnya tarif universal pada barang impor, terutama dari Cina untuk melindungi industri dalam negeri, more likely untuk terjadi karena mereka ingin meningkatkan kembali aktivitas bisnisnya mereka. Kemudian kebijakan luar negeri, ya kemarin kalau kita lihat Trump, masalah Ukraina is no longer our priority gitu. Jadi more likely untuk sedikit pushback terhadap isu-isu geopolitik dibandingkan dengan Biden ya. Jadi itu juga mungkin akan terjadi, lebih fokus pada. Kemudian yang lain-lain mungkin tidak terlalu terkait kepada tapi in a way akan terjadi perbedaan mazhab dalam melihat pergerakan is more likely to be more expansionary, kemudian lebih protektif, kemudian lebih pro terhadap pengusaha, pro terhadap private sector, pro terhadap penurunan tax cut gitu ya. Dan ini mungkin yang harus diantisipasi ke depan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami share. Kami nantikan diskusi dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mas Firman sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibra. Presentasinya sangat komprehensif ya. Jadi sangat menarik pembahasan kita siang kali ini. Sebelumnya, saya persilahkan untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui chat box atau bisa langsung raise hand ya. Jadi feel free untuk menyampaikan pertanyaan jika masih ada yang belum terjawab di presentasi gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan awal diskusi dulu ya Pak Ibra ya. Saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau kita baca-baca dari beberapa global headline news, memang banyak jurnalis global itu yang mengatakan bahwa sebenarnya kemenangan Trump kali ini itu eh, hanya sebuah keberuntungan ya, karena mayoritas masyarakat US itu tidak ingin presidennya wanita gitu ya. Jadi lebih karena lawannya dari sisi Demokrat Kamala Harris, jadi Trump mendapatkan keuntungan dari sisi eh, bisa dibilang ada jokes bahwa kalau Kamala Harris menjadi presiden US kan US bukan lagi namanya Uncle Sam ya, tapi jadi Auntie Sam ya, seolah-olah. Jadi itu yang membuat Trump menang, bukan karena program-program Donald Trump ini seimpresif yang dibayangkan gitu ya. Jadi kalau kita Betul. pikir reaksi market belakangan ini bisa dibilang overreaktif ya, karena melihat kemenangan Trump, jadi kesannya tagline dari US Make US Great Again itu jadi seakan-akan akan terrealisasi semuanya ya. Padahal kalau kita lihat presentasi dari Pak Ibra tadi, untuk periode pertama Trump banyak juga program-program yang tidak tidak terrealisasi gitu ya. Ya, ya. Nah, apalagi kan Trump sebelumnya juga pernah dimakzulkan oleh DPR sebanyak 2 kali gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau compare program to program, sebenarnya Republik ini juga nggak seimpresif yang dibayangkan oleh investor. Nah, kalau melihat seperti ini, ketika nanti eh, Trump melaksanakan yang namanya perang dagang ya Pak Ibra ya, dengan kondisi China yang sepertinya perekonomian juga tidak tidak dalam kondisi yang the best gitu ya. Menurut Pak Ibra, ke depan jika memang perang dagang ini bisa terlaksana gitu ya, artinya tidak bisa dihindari karena kalau saya lihat
dari sisi China sebenarnya awalnya akan ingin melakukan negosiasi diplomasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat historis, ketika China sudah terpepet untuk perang dagang, mereka justru melakukan strategi yang namanya devaluasi yuan. Nah, Hmm. di situ saya lihat justru ada tren pelemahan daripada GXY Index saat itu ya. Eh, jadi seperti apa Pak Ibra itu ke depan jika memang perang dagang dari dua negara ini dengan kondisinya masing-masing saat ini? Ya, terima kasih Pak Firman. Sekali lagi, this is personal opinion. Saya bukan political analyst ya. Mungkin kalau apa namanya orang-orang yang ngikutin atau menjadi political analyst mungkin bisa melihat dimensi yang lebih detail. Tapi in my understanding, um, sebenarnya di beberapa periode awal ketika apa namanya Biden resign kemudian memberikan tongkat estafet ke Harris itu sebenarnya sentimennya masih positif. Kalau teman-teman lihat sentimennya masih positif. This will be the first time ever ya ada apa perempuan imigran keturunan imigran memimpin Amerika. Sentimennya sebenarnya cukup positif gitu ya. Tapi kemudian later on kalau teman-teman lihat strategi kampanye Harris itu very much into influencer ya apa namanya ikut nggak selalu touching upon real problem di Amerika. Jadi kalau teman-teman lihat ketika dia ditanya how will you cope with inflation, jawabannya tuh kemana-mana. Certainly dia bukan bukan businessman gitu. Jadi sementara in my opinion orang Amerika tuh butuh kepastian nih mau dibawa kemana nih perekonomian kan begitu ya. Jadi coba dilihat wawancara dia waktu ditanya gimana di cope dengan inflasi, gimana dia cope dengan pengangguran, gimana dia cope dengan kebijakan perdagangan. Itu mumbling gitu dan lama-lama akhirnya jadi nggak jelas. Menurut saya leadershipnya tidak jelas. Nah, in relation to apa namanya trade policy, menurut saya maybe unpopular opinion, menurut saya Trump akan belajar dari administrasi yang pertama bahwa ngurus ekonomi itu bukan bukan satu tambah satu sama dengan dua. Ya. There are a lot of complicated dan interrelated variable. Jadi kita ingin trade kita meningkat dengan peningkatan kapasitas ekonomi domestik, makanya dengan protection. Ya, jangan lupa bahwa misalnya labor dia tuh nggak ada gitu. Kalau balik ke manufacturing, maka labornya juga harus impor dari negara lain, which is Mexico dan surrounding countries gitu ya. Apa namanya Meksiko, kemudian uh, ya Bolivia, ya Amerika Tengah, Amerika Latin. Dan itu akan kontradik dengan kebijakan imigrasi yang lain bahwa mereka ingin restricted untuk imported labor. Jadi saya pikir first administratif Trump akan memberikan learning bahwa nggak semua aspek ekonomi itu black and white ya karena itu tadi pressure-nya akan bisa menjadi kontradiksi antara satu kebijakan yang lain. Seperti tadi saya bilang, proteksi pengembangan manufacturing kamu butuh low skill labor datangnya dari mana gitu ya. Ya sebagian harus datang dari luar negeri. Jadi satu dibuka, satu ditutup kebijakannya gitu. Tax policy is just similar gitu. Jadi penurunan tax, disposable income meningkat, ada inflasi lagi. Kemudian ya inflasi interest rate-nya harus naik lagi untuk menyerap kelebihan moneter. Jadi conflicting antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Belum mulai saja dia sudah mulai berantem dengan apa namanya dengan chairman of the Fed gitu ya. Chairman of the Fed harus bilang, oh Trump nggak bisa ganti saya gitu ya. Jadi I think dengan itu menurut saya kebijakan Trump ke depan akan a bit loosening up karena dia tahu bahwa it doesn't work dengan seperti yang dia bayangkan. Mungkin itu jawaban saya, Mas Firman. Ya, terima kasih Pak Ibra. Jadi menarik sih Pak itu memang. Jadi kalau saya lihat ya Pak ya terkait US inflation, memang ada potensi peningkatan inflasi terkait kenaikan tarif on import tax ya. Ya, Jadi dari betul. China yang sekitar 60% dan untuk semua negara 20% gitu Pak ya. Tapi Ya, ya. menurut Bapak apakah
potensi kenaikan inflasi tersebut bisa di offset oleh rencana Trump yang ingin withdraw dari Paris Agreement ya Pak ya. Jadi kalau yang saya tangkap otomatis kalau dia withdraw dari Paris Agreement, dia akan pump minyak lebih banyak lagi, otomatis harga minyak, harga gas akan turun dan itu menyebabkan inflasi juga lebih rendah gitu Pak ya. Hmm, saya mungkin nggak ngelihat ke sana, tapi ya ada beberapa irisan ya. Tapi menurut saya gini, dari sisi timingnya saja ini sudah akan jadi unpopular decision, economic decision juga. Kita bulan November dan arus perdagangan itu kebetulan saya sebelumnya di Samudra Indonesia, jadi sedikit saya tahu. Arus perdagangan antar China Amerika itu akan memuncak di November Desember. Ya, early Januari. Kenapa? Karena ada Christmas period. Jadi itu puncak-puncaknya kargo dari Asia. Asia means ya China, Indonesia dan semua negara ke Amerika Serikat. Jadi kalau kemudian ada apa namanya effectively apa namanya put in place aturannya early on, pressure-nya akan luar biasa, chaotic-nya di Amerika gitu. Barang akan mahal gitu ya, apalagi kan festivities orang pengen mendapatkan apa namanya gift dan apa segala macam. Jadi sekali lagi menurut saya uh, trade restriction ini mungkin bukan menjadi yang semasif dia dia eksperimenkan sebelumnya karena cost-nya akan mahal sekali. Jadi begini, kalau terjadi jadi akan ada dua dimensi ya. Kalau terjadi apa namanya trade restriction, maka inflasinya akan muncul dari sisi supply. Oke, jadi agregat supply-nya yang geser gitu karena barang lebih jarang ada di pasar. Kemudian kalau terjadi uh, instrumen kebijakan uh, apa namanya ekspansi fiskal, misalnya dengan tax cut, itu akan lahir inflasi dari sisi demand. Jadi menurut saya akan ada double combo dari cost push inflation karena restriksi barang impor dan dari demand pull inflation akibat ekspansi moneter atau ekspansi fiskal gitu. Jadi saya tidak akan melihat itu terjadi di awal-awal ya, sehingga mungkin 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 akan ada tiering policy bahwa yang pertama dilakukan ini dulu gitu. Walaupun gambar besarnya jelas bahwa Trump itu pengen local content, local absorption gitu ya, protection, jangan sampai value added-nya lari ke Cina gitu. Tapi prosesnya mungkin tidak akan semasif dulu gitu. Dia akan belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Ibra untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya terkait kebijakan moneter Fed, Pak ya. Karena Pak Ibra tadi sudah singgung bahwa belum-belum kok sudah ada crash dengan apa Jerome Powell, Pak ya. Nah, kira-kira dengan kebijakan ekonomi Trump yang cenderung memang akan mendorong yield daripada US Treasury lebih tinggi, kemudian inflasi juga akan lebih tinggi. Jadi untuk Fed Fund Rate cut sendiri ke depan 2025 atau sampai 2026 seperti apa Pak ya proyeksinya gitu Ya, ya. ya. From psychological perspective ya, stabilisasi inflasi yang relatively sekarang tercapai di Amerika itu kan melalui proses yang sangat panjang. Ya, sekali lagi kan indikator makro ya, seperti tingkat suku bunga itu kan nggak mungkin langsung jeglek gitu ya. Kayak orang sakit lah, nggak mungkin langsung remisi obat itu kan nggak mungkin. Dia harus gradual pelan, 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 pelan sampai akhirnya sekarang mencapai level yang favorable dengan tingkat kestabilan apa namanya harga yang cukup terjaga. Jadi saya membayangkan Powell akan berpikir ini effortnya udah lama nih, proses untuk sampai ke sekarang itu udah Ya, melewati berbagai macam cut. Dan jangan lupa ya, teman-teman tentu tahu bahwa setiap ada cut itu kan selalu ada eh, ada 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 set effect impact, ya kan? Cut untuk menurunkan, I don't know, menurunkan inflasi itu kan ada dampak ke competitiveness dari investmentnya misalnya, atau dampak ke external balance di external factor di exchange rate, ada segala macam. Jadi setiap cut itu ada sacrifice
variabel makro yang lain gitu. Sampai kemudian sekarang di titik inflasinya stabil. Uh, Artinya apa? Artinya tidak bisa serta-merta dengan bombing apa kita turunkan pajak, which is akan meningkatkan inflasi lagi gitu. Jadi I think Fed akan cukup uh, apa namanya akan cukup bisa melihat kondisi ini untuk maybe satu kali cut lagi atau dua kali cut lagi, tapi juga tetap uh, me- apa namanya mempersif tujuan jangka panjang Trump untuk kemandirian, labor absorption dan make Amerika great again tadi. Mungkin seperti itu. Ya, 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 menarik Pak. Jadi kita coba move ke dari sisi USD Index Pak ya. DXY sendiri kalau kita lihat beberapa hari terakhir memang menguat signifikan Pak ya. Dari level mungkin dari 101 sekarang udah di 106 mungkin bahkan dalam waktu dekat di 107, 108 gitu Pak ya. Nah, impact-nya kira-kira ke rupiah itu sendiri akan sejauh mana Pak ya pelemahan dan kira-kira dari sisi pemerintah kita apa Pak ya yang bisa strategi yang dilakukan untuk meredam pelemahan rupiah itu Pak? Ya, tentu banyak banyak aspek yang Bank Indonesia bisa dan selalu lakukan ya. Tentu operasi devisa yang mereka lakukan untuk stabilisasi rupiah dilakukan ya, terutama ketika tingkat nilai tukar berada pada ambang batas yang secara psikologis berbahaya gitu. Jadi, sense saya yakin Pak Peri memiliki indikator-indikator yang dilakukan untuk menstabilkan tingkat-tingkat nilai tukar kita. Walaupun apa namanya imbalance depresiasi ini kan terjadi di beberapa negara ya. Jepang saat ini mengalami depresiasi yang cukup parah ya dibandingkan dengan negara-negara lain dengan perekonomian gitu dibandingkan dengan negara-negara lain dan itu sudah it happen gitu. Jadi untuk pertanyaan apakah pemerintah atau Bank Indonesia misalnya mengantisipasi ini, saya pikir certainly mereka akan anticipate ya, tentu tidak serta merta apa namanya dikontrol dengan fixed exchange rate ya seperti itu, atau tapi akan ada beberapa rambu yang kemudian pemerintah akan melakukan intervensi gitu. Jangan lupa bahwa ya salah satu yang apa namanya yang menjadi driver dari penguatan penguatan ekonomi ini kan uh, time apa namanya siklus ya, time cyclical gitu. Kebetulan saat ini saya tuh lagi di London dan toko-toko emang udah rame banget gitu. Jadi certainly ada apa namanya ada siklus juga. November Desember is always like agregat demand-nya akan terus meningkat dan itu akan menyebabkan apa namanya demand for domestic currency mereka lebih tinggi daripada biasanya gitu. Jadi I don't think it is structural problem, tapi lebih ke arah cyclical problem juga, of course karena Trump juga baru newly appointed dengan beberapa promise dan ekspektasi terhadap kebijakannya. Ya, terima kasih Pak Ibra. Ini ada question Pak dari investor kami back to terkait kebijakan Trump terkait Paris Agreement Pak ya. Yang pertama, menurut Pak Ibra, ketika nanti Trump sudah withdraw dari Paris Agreement, apakah global investment banking atau global investors gitu ya, itu akan merubah haluan atau tema investasi mereka yang kita lihat memang selama Biden Hmm. ini kan mereka eh, mementingkan aspek on ESG gitu ya, apakah ke depan Ya, akan lebih ya, loose terkait ESG dan lebih berani invest ke dirty energy ya, seperti coal ataupun oil dan lain-lain. Yang kedua masih terkait Paris Agreement juga, apakah menurut Pak Ibra ketika Trump sudah keluar dari Paris Agreement akan diikuti oleh negara-negara lain juga Pak ya, yang ya termasuk sekutunya gitu ya ke depan. Jadi akan banyak negara-negara yang eh, apa namanya out dari situ juga gitu Pak. Terima kasih. ya. Opini saya adalah enggak, menurut saya enggak, karena keluar dari kesepakatan Paris itu bukan hal pertama dia lakukan. 2017 dia dia juga sudah lakukan.
Tapi kita bisa melihat komitmen dari mayoritas negara dunia masih masih sama gitu. Kita tahu bahwa apa namanya climate change, global effect dari climate change itu faktor yang nyata gitu ya. Apa namanya? I think this is the first time in I don't know berapa dekade Valencia itu banjir dan banjirnya luar biasa besar sekali. Ya, If people don't believe terhadap climate change, ya lihat aja contoh-contoh yang kita hadapi sehari-hari gitu. Jadi, I think komitmen itu akan tetap akan terjaga for majority of countries, I think. Uh, dan saya tidak merasa bahwa negara-negara NATO atau negara-negara Eropa yang lain akan mengikuti langkah itu. Mereka mungkin lebih berpikir pada that's Trump gitu. Jadi, itu bukan Amerika, tapi itu lebih ke Trump, administrasi Trump gitu. Karena Amerika sendiri juga sangat rentan dengan bencana, dengan hurricane, dengan kekeringan, kebakaran hutan gitu ya. Jadi saya pikir komitmen terhadap isu-isu lingkungan akan tetap menjadi apa namanya apa konsensus utama dari pemimpin dunia saat ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita dan frekuensi kebencanaan yang semakin tinggi saat ini gitu. Jadi in a way bisnis harus mengkompensasi negatif externalities kalau kita belajar di ekonomi bahwa kamu boleh tetap melakukan bisnis tapi externality-nya juga harus diinternalisasikan dengan whichever policy yang kamu bisa lakukan gitu. ya, terima kasih Pak Ibra. Jadi sebenarnya kalau saya lihat terkait climate change, memang Trump ini dalam posisi yang sulit Pak ya. Karena kalau kita lihat Ya, dari sisi partai Republik itu didukung oleh negara-negara penghasil minyak ya, seperti Texas, ya kan, eh, betul, betul. di California dan lain-lain. Nah, tapi di sisi lain secara personal, Trump ini didukung oleh sponsor utamanya Elon Musk. Nah, Elon Musk Hmm, ini kalau kita lihat adalah bosnya Tesla gitu Pak ya. Tesla mobil ya, listrik gitu ya. ya. Jadi sebenarnya Trump Kontradiktori, oh, nah, kontradiktori antara betul ya, Pak. ya, ya. Jadi ini pilihan yang sulit dari sisi Trump sebenarnya. Tapi memang untuk menekan cost sebagai pebisnis, memang ESG aspek itu harus dikesampingkan sih Pak. Untuk bisa menjaga margin lebih bagus. Walaupun dalam jangka panjang mungkin akan lebih costly lagi sih kalau terjadi sampai Hmm, hmm, bencana alam gitu Pak ya. Ini hmm. seperti itu sih. Setuju, 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 setuju. Ya. Ya, ini ada pertanyaan tentang Elon Musk di Ya, ada pertanyaan apa pengaruh Elon Musk ya di mungkin ini maksudnya ke arah kebijakan Trump ke depan gitu Pak ya. hmm, hmm. Terkait Bitcoin mungkin mungkin Pak Ibra ada pandangan. Ya, kalau menurut saya Trump membutuhkan support dari generasi muda. Trump membutuhkan support dari generasi-generasi yang apa namanya upbringing sebagai apa digital native gitu, bukan kayak kita kita hanya sambil jalan gitu. Jadi uh, Mas adalah figur yang menurut saya akan memberikan confidence kepada generasi muda yang really itu teknologi bahwa oh berarti jadi gini, selama ini kan antara technologies dan government itu kayak side by side ya. Apa namanya distrust pada banking menjadikan lahirnya cryptocurrency yang merupakan pemberontakan terhadap sistem keuangan dan sistem perbankan yang sifatnya legacy gitu. Nah, dan itu terjadi terus-menerus sampai dengan sekarang bahwa generasi-generasi muda yang distrust dengan efisiensi sistem keuangan, kemudian mereka lebih berpikir bahwa decentralized financial system ya itu akan memberikan apa namanya akan memberikan dampak yang lebih nyata bagi mereka dibandingkan mereka depend kepada how Fed runs atau bagaimana Fed itu dijalankan atau bagaimana commercial banking yang saat ini ada gitu ya. Ya masa gini ya. Orang mikir kalau bank itu NIM-nya 5%. Ini kan kayak mereka duduk, nerima uang keluar masuk, dapat 5%. Dan itu termasuk return yang sangat tinggi sekali dibandingkan dengan other other aset instrumen yang lain gitu. Makanya saya pikir masuknya Elon Musk dalam administrasi Trump ini akan memberikan semacam image bahwa teknologi atau inovasi atau radical thinking itu ternyata bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nggak selalu di luar.
nggak selalu anti terhadap established system yang ada. Jadi saya sih berpikir ini bagus, maksudnya bagus untuk untuk American voters ya, terutama yang generation, karena ngelihat bahwa oh ternyata dia Trump memayungi ya dan enclave orang-orang seperti Elon Musk ya, walaupun kita tahu kok apa namanya beberapa kontroversi yang dilakukan, tapi saya melihat sisi baiknya, sehingga antara technological advancement itu nggak serta merta disentangle gitu dari pemerintahan. Maybe Indonesia juga Pak Nadiem kemarin ya, walaupun probably it didn't work that way, tapi saya yakin ini hal yang bagus sih untuk administration. Ya, ya terima kasih Pak Ibra penjelasannya. Kita moving on sedikit ke domestik ekonomi Pak ya. Ya, jadi terkait defisit APBN Pak ya. Menurut Pak Ibra, dengan penambahan jumlah kementerian yang dari 34 ke 44, itu ke depan pemerintah akan lebih banyak eh, pendanaannya dari sisi teks atau mungkin dari penerbitan SBN yang lebih banyak Pak ya, kira-kira. Mungkin That's a good question yang saya harus berhati-hati menjawab. ya. Sebenarnya begini sih, saya kalau kalau saya membayangkan banyaknya menteri ini sebenarnya kan mendesentralisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya overlook gitu. Jadi ini dipecah jadi sini. Jadi mungkin mereka bisa lebih spesifik. Dan tentunya secara klise kita bisa melihat bahwa ini bisa dianggap sebagai cost atau dianggap sebagai investment bagi negara. Kalau kita anggap sebagai cost, kita beranggapan bahwa marginal productivity of labor-nya itu akan sama saja, sehingga cuman menambah headcount saja. Cuman if we think the other way around, bahwa ini akan menambah apa namanya the quickness of response, ya, fungsi government yang lebih bagus, ide-ide baru gitu. Saya berpikir bahwa kalau Pak Prabowo itu maunya ada 8% pertumbuhan ekonomi, Mas at cost akan mulai dengan kebijakan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dan itu membutuhkan sesuatu yang completely different. Well, not completely different, tapi sesuatu yang on top of yang sekarang ada, itu harus dilakukan. Yang kita tidak pernah tahu apa itu. Ya, apa segala macam. Jadi, saya melihat bahwa ini mungkin akan menjadi first trial yang nanti akan di-adjust pelan-pelan gitu. Sebenarnya ini sistemnya bergerak atau enggak. Karena kalau kita mimpi 8% dengan resipi yang sama, ya nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Kayak orang sakit mau disembuhin, ya kita harus dengan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan sebelumnya. Gitu. Makanya saya melihat in positive tone bahwa ini akan merupakan trial ya, gimana sistemnya berjalan, dan nantinya kita akan tahu bahwa ini efektif dan sebagainya. Kan sekarang kesannya akan banyak sekali replikasi ya. Ada Bappenas, kemudian ada Dewan Ekonomi, kemudian ada apa namanya, ya tentu ada Menteri Koordinator Perekonomian dan sebagainya. Jadi semacam apa namanya test case untuk apa namanya banyak sekali agen yang melakukan hal yang sama atau overlap gitu. Tapi menurut saya ini good thing ya, untuk kita kita pingin tahu how effective it is. Kemudian nantinya kita akan melakukan evaluate atau di cut atau apa. Tapi kita nggak mungkin cut kalau kita belum coba kan. Kita Ya. kita nggak mungkin akan oh ini nggak efektif sebelum kita coba gitu. Jadi kalau dalam apa namanya kalau dalam academic thinking itu sifatnya induktif gitu ya, bukan didaktif. Jadi induktif, coba dulu kemudian lihat mana yang cocok mana yang enggak, which is fine juga, secara akademik itu fine juga. Nah, pertanyaan yang tadi dari mana datangnya, nah ini mungkin pertanyaan yang cukup apa namanya cukup sulit untuk dijawab ya. Kita tahu uh, Bu Ani akan selalu melakukan precaution terhadap apa namanya postur APBN ya, dan saya masih husnuzon ya, ke depan akan selalu dilakukan dengan upaya-upaya yang paling paling memungkinkan ya, be it dengan ya, X yang resikonya adalah beban saat ini. Jadi either kita bersakit-sakit sekarang atau kita saat ini rasanya nggak mendapatkan pressure apa-apa, tapi bebannya nanti ke depan. Dan itu tentu kalau saya jadi menteri gitu, kita akan bandingkan namanya social cost and benefit analysis kan. Kita ledak apa kita kita finance sekarang tanpa beban masa depan, atau kita jaga sekarang
dengan financing. Nanti bebannya tahun depan gitu. Tidak bisa dijawab sebelum kita melakukan eksperimen mana yang paling efektif untuk mendapatkan the best maximum social net present value gitu masih dihitung sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Ibra jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, ini last question Pak ya, dari investors terkait statement terbaru dari Pak Presiden Prabowo terkait rupiah Pak ya. Untuk rupiah bisa optimis ke level 5.000 dengan hilirisasi logam dan juga resources yang kita miliki. Menurut Pak Ibra seperti apa ya? Hmm, ini juga pertanyaan yang sulit ya. Cuman uh, kalau dulu apa namanya guru saya ya, supervisor saya, guru saya Pak Reza Siregar itu selalu mengatakan bahwa there are two type of forecasting, ya, economic forecasting dan policy forecasting. Jadi kita mesti membedakan tuh, itu dua hal yang berbeda. Nah, policy forecasting itu adalah forecasting yang dengan beberapa if. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Kalau economic forecasting as it is, datanya ngomong apa, hasilnya seperti apa. Nah, bagi saya, economic forecastingnya akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Kenapa? Karena currency, misalnya kita menggunakan satu model ya, saya yang paling suka itu dengan monetary approach to exchange rate atau MAER. Ya, teman-teman bisa buka tuh. Itu berarti exchange rate kita itu tidak internally kita tidak hanya domestically determined, tapi juga externally determined. Jadi bukan karena kita bagus kemudian exchange rate gini, kalimatnya salah. Bukan karena hanya kita bagus kemudian exchange rate kita akan bagus atau menguat, tapi juga bagus dan relatif lebih bagus daripada counterpart utama kita. Jadi karena ini kan exchange rate itu terbentuk dari apa namanya keseimbangan demand dan supply currency, dan itu terbentuk dari apa namanya GDP sana GDP sini gitu, growth sana growth sini, diferensial dan segala macam gitu. Kalau menurut apa namanya pendekatan itu tadi ya, monetary approach to exchange rate. Jadi yang bisa kita lakukan kan mengontrol performance kita, benar nggak? Ya, Yang tidak bisa kita lakukan adalah mengontrol partner kita. ya, Jadi dan ini terjadi di banyak sekali aspek ya. Kalau teman-teman lihat kita punya United Nation, kebetulan saya kerja di UN sebelumnya, jadi boleh partner sedikit. Jadi ada United Nation Development Index. Kemudian saya sempat mikir, kita spending untuk apa namanya digitalisasi tinggi banget, kenapa ranking kita turun? Kenapa? Karena negara lain put more effort gitu. Jadi esensinya juga sama gitu. Itu nggak cuma internal kemudian kita bagus, tapi we have to be relatively much better dibandingkan negara lain. Karena sekali lagi ini kan flow market in and out gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kalau on paper akan sulit. 5.000 itu way apa namanya effortnya luar biasa. Dan betul. pertanyaan lebih mendasar adalah apakah kita membutuhkan essence rate serendah itu? Ini juga menjadi masalah. Karena apa? Karena itu akan menjadi pressure terhadap perdagangan kita. Jadi saya yakin Pak Prabowo ditemani oleh ekonom-ekonom yang sangat handal. Tapi pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu harus ditelaah. Do we need exchange rate that low? Gitu ya. Apa manfaatnya buat kita? Karena sekali lagi, ya ekspor kita akan tidak kompetitif gitu. Ya. In contrast, import raw materials kita lebih murah. Jadi akan selalu ada hitungan-hitungan untuk mencapai net equilibrium dari setiap dampak kebijakan yang dilakukan. Nggak mungkin semuanya akan selalu positif, tapi akan dikompensasi dengan beberapa drawbacks, dan itu harus dihitung secara komprehensif. Baik, sangat menarik Pak Ibra penjelasannya. Eh, Sangat menarik sebenarnya diskusi kali ini ya Pak ya, terkait ekonomi dan prospeknya ke depan. Namun waktu yang harus memisahkan kita, dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ibra dan tim, untuk Pak Suryadi, Bu Yolanda, dan para investors yang sudah hadir di siang kali ini. Ke depan kita masih dari Bahana Sekuritas masih akan menyajikan corporate access dengan topik lain yang tidak kalah menarik dengan topik hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu, Pak Terima Suryadi, kasih Bu Pak Yolanda, izin. Ibrahim. Terima Ya, kasih terima banyak. kasih Pak Ibra. Ya. Terima kasih. Terima kasih.